Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Inayah Maulinia Ramadanti dengan nomor NIM 183131079. Kemudian yang kedua, Cantika Delvi Artamia dengan nomor NIM 183131081. Kemudian yang ketiga, Cynthia Trisuharyani dengan nomor NIM 183131094. Dan yang terakhir yaitu Diska Dwi Syahrani dengan nomor NIM 183131095. Di sini kami akan membahas tentang tujuan dan fungsi kode etik guru. Cakupan materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian kode etik guru. Kemudian yang kedua, kode etik guru Indonesia atau disingkat KEGI. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan kode etik guru. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kode etik guru. Di sini saya Dinda Inayah Maulinia Ramadanti dengan nomor NIM 183131079 akan menjelaskan tentang pengertian kode etik guru. Secara etimologi, kode etik berasal dari bahasa Perancis yang terdiri dari dua kata, yaitu kata kode dan juga kata etik. Kata kode sendiri berasal dari kata kode yang artinya aturan atau norma, sedangkan etik berasal dari kata etiquette yang artinya tata cara atau tingkah laku. Elizabeth mendefinisikan tingkah laku sebagai moralitas yang sebenarnya, bukan hanya sesuai dengan standar masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan sukarela. Tingkah laku terjadi melalui kekuatan dari dalam dan dari luar diri, dan juga karena ada ketetapan hati dalam bertindak. Kemudian yang selanjutnya yaitu definisi guru. Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didiknya, baik itu secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Guru dibedakan menjadi dua, yaitu guru kodrati dan guru jabatan. Guru kodrati adalah orang dewasa yang mendidik anaknya. Disebut kodrat karena mereka itu memiliki hubungan darah. Jadi, guru kodrati itu bisa disebut dengan orang tua di rumah. Kemudian yang kedua yaitu guru jabatan. Guru jabatan adalah mereka yang memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS itu harus mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Jadi, pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PNS itu sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat itu harus mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian, dalam pidato pembukaan Kongres Persatuan Guru Republik Indonesia atau disingkat PGRI yang ke-13, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia menyatakan bahwa kode etik merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru dalam melaksanakan pengabdiannya bekerja sebagai guru. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik guru adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma atau tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari sebagai guru profesional. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Cantika. Terima kasih Mbak Dinda atas waktunya. Saya Cantika Delvi Artamia, NIM 183131081. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik guru di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru di Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlunya ditetapkan kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru di Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang disusun dengan baik, sistematik dalam suatu sistem secara utuh.
Kode etik guru di Indonesia tercermin dalam tindakan nyata yang disebut dengan etika berprofesi. Di Indonesia, guru dan organisasi profesi guru itu bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru di Indonesia. Kode etik guru di Indonesia harus mengintegral pada perilaku guru. Di samping itu, guru dan organisasi profesi guru juga harus mensosialisasikan kode etik guru Indonesia kepada rekan sejawatnya, kemudian pelaksana pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, kode etik guru Indonesia itu atau kode etik guru itu tidak boleh dilanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya, guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima yaitu memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitar untuk membina peran serta bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa guru harus menyadari jabatan guru adalah suatu profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Oleh karena itu, guru harus menjunjung tinggi etika berprofesinya. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Guru di Indonesia tampil secara profesional dengan tugasnya yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru di Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang tujuan kode etik guru. Pada dasarnya, tujuan pengadaan atau merumuskan kode etik dalam suatu proses adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pengadaan kode etik adalah sebagai berikut, yaitu ada 6. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari luar masyarakat agar tidak
memandang rendah atau meremehkan. Kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi kesejahteraan batin atau spiritual atau mental. Yang ketiga, untuk pedoman dalam berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota. Keempat, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga dapat mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugas. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang keenam atau yang terakhir, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Perkenalkan, saya Diska Dwi Syahrani, NIM 095. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi kode etik. Nah, adanya fungsi kode etik yaitu untuk menjaga kredibilitas dan nama baik guru ataupun pendidik dalam mengemban profesi pendidiknya. Nah, dengan adanya fungsi kode etik atau kode etik itu sendiri, maka diharapkan para pendidik maupun guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atas kewajibannya. Nah, ada beberapa fungsi kode etik secara umum. Nah, yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi, yaitu tentang prinsip profesionalitas yang telah digariskan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi secara umum dari kode etik tersebut itu sendiri sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mencegah adanya campur tangan dari luar tentang keanggotaan profesi. Nah, selain itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi kode etik tersebut menurut beberapa ahli. Nah, baiklah, untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan fungsi kode etik guru menurut Sultan Santi dan Zahmiar. Nah, yang pertama yaitu agar guru terhindar dari penyimpangan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karena dalam melaksanakan setiap tugas, para guru sudah diberikan landasan yang digunakan sebagai acuan. Kemudian, fungsi yang kedua menurut Sultan Zanti dan Syahmiar yaitu kode etik berfungsi untuk mengatur hubungan antara guru dengan peserta didik, dengan rekan sekerja, dengan masyarakat, maupun dengan pemerintah. Nah, dengan adanya fungsi kode etik tersebut, maka setiap hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pendidik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan harus dilandaskan dengan norma atau acuan yang telah ada. Kemudian untuk fungsi kode etik yang ketiga yaitu sebagai pedoman atau pegangan tingkah laku guru. Jadi setiap pendidik dalam melakukan setiap pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing tidak hanya asal-asalan melakukan kinerja atau meningkatkan kinerja sesuai dengan lingkungan yang ada saat itu, akan tetapi juga harus didasarkan dengan keprofesionalitasan dari sang pendidik tersebut. Nah, untuk fungsi kode etik yang ketiga menurut Sultan Zanti dan Syahmiar yaitu sebagai petunjuk arah, yaitu untuk melakukan suatu pekerjaan yang benar kepada mereka yang menggunakan profesinya dalam melaksanakan setiap tugasnya. Jadi, beberapa tersebut merupakan fungsi kode etik menurut Sultan Zanti dan Syahmiar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kode etik. Masih ada beberapa tokoh.
menurut Biggs and Blaser. Nah, ada 5 fungsi kode etnik menurut tokoh tersebut. Saya akan memaparkan. Nah, yang pertama yaitu agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam setiap melaksanakan tugasnya. Nah, fungsi dari kode etik yang pertama ini tentunya tidak jauh berbeda dengan fungsi kode etnik yang telah dipaparkan oleh tokoh sebelumnya. Nah, fungsi kode etnik yang selanjutnya yaitu agar guru bertanggung jawab atas setiap profesinya. Jadi, dengan menyandang profesi sebagai pendidik, guru memiliki tanggung jawab yang besar atas kelangsungan kegiatan pembelajaran pendidik, kemudian kemajuan sekolahan guna meningkatkan mutu pendidikan di suatu lembaga yang diampunya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, fungsi yang ketiga menurut Biggs and Blaser yaitu agar profesi guru terhindar dari adanya perpecahan. Nah, maksud dari sini yaitu dengan adanya norma ataupun acuan yang digunakan oleh pendidik yang telah dirumuskan dalam undang-undang, maka guru dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan, sesuai dengan apa yang telah ada dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya guru dapat melangsungkan kegiatan pembelajarannya, kemudian menjalankan setiap tugas baik itu yang bersangkutan dengan sekolah, dengan peserta didik, masyarakat sekitar maupun dengan pemerintah. Nah, fungsi selanjutnya yaitu agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kinerja dalam masyarakat. Nah, dengan adanya profesi guru, maka guru juga berperan penting dalam setiap kinerja masyarakat. Guru merupakan pedoman atau panutan bagi setiap muridnya maupun orang yang ada di sekitarnya untuk berperilaku baik supaya dapat menumbuhkan calon generasi muda yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan generasi muda penerus bangsa. Nah, untuk yang terakhir yaitu supaya guru terhindar dari adanya campur tangan profesi lain dan adanya campur tangan dari pemerintah yang kurang profesional. Nah, dalam hal ini, maka guru harus berusaha untuk meningkatkan hubungan dan menciptakan suatu hubungan yang harmonis, yang dinamis, yang kooperatif, supaya guru sebagai penyandang profesi pendidik mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang harus ia jalankan. Nah, fungsi tersebut merupakan fungsi dari kode etnik. Nah, ada beberapa fungsi, memang dari beberapa tokoh tersebut perbedaannya tidak jauh. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kode etnik ini sangat berpengaruh, sangat berperan penting terhadap kinerja guru, kemudian hubungan guru dengan teman sejawat, dengan peserta didik, dengan masyarakat, maupun dengan pemerintah. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.